Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Fadli dengan NIM 0101212072 akan menjelaskan sedikit tentang pengantar hadis tematik. Baiklah, untuk bagian yang pertama dari hadis tematik ini yaitu pengertian hadis tematik. Sebelum kita mengetahui tentang hadis tematik, ada baiknya kita mengetahui tentang apa itu pengertian hadis. Hadis ialah segala sesuatu perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui, baik dia itu sebelum dia diangkat menjadi Rasul ataupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Hal itu juga disebut dengan as-sunnah. Nah, hadis memiliki banyak pembagian. Namun pada penjelasan pada video ini bukan berbicara tentang pembagian hadis-hadis, namun tentang pembahasan tentang hadis tematik. Adapun secara bahasa Arab, hadis tematik juga disebut dengan hadis maudhu'i, yang mana ia berasal dari bahasa Arab maudhu'a, yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a, yang artinya atau pokok permasalahan. Nah, secara etimologi, kata maudhu'i yang terdiri kata wadha'a itu berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Sehingga kata maudhu'i merupakan lawan dari kata al-raf'u, yang artinya yang diangkat ataupun mengangkat. Nah, Mustafa Muslim mengatakan bahwasanya yang disebut dengan maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Maka yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis, yang mana dalam kitab-kitab hadis itu terkait dengan topik tertentu atau tinjauan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, penafsiran yang terdapat dalam masalah tertentu. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan dari hadis tematik ini bisa kita lihat pada PPT. Pertama, kelebihannya adalah praktis dan sistematis. Metode tematik disusun secara praktis dan sistematis, yaitu untuk memecahkan permasalahan yang timbul. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran dan hadis dengan waktu yang lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua adalah dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran dan hadis lalu dinamis sesuai dengan tuntunan zaman, sehingga masyarakat akan terasa bahwa Al-Quran dan hadis selalu upgrade ataupun aktual atau update, tak pernah ketinggalan zaman atau outdate, dan mereka tertarik untuk mengamalkan ajaran-ajarannya. Meski tidak mustahil hal ini didapatkan dari ketiga metode yang lain, namun itu bukan menjadi sasaran yang pokok. Kemudian yang ketiga adalah membuat pemahaman menjadi utuh dengan ditetapkannya tema tertentu. Maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema tersebut tanpa perlu membahas hal-hal lain di luar tema yang ditetapkan. Kemudian yang keempat, penjelasan antar hadis dalam metode maudhu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah difahami. Adapun kekurangan dari hadis ini yaitu metode ini terikat pada tema yang telah ditetapkannya dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar dari tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Nah,
Adapun langkah-langkah studi hadis tematik ini, yaitu yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan takhrij al-hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya, hadis tanawu' dan perbedaan periwayatan hadis. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan i'tibar dengan melengkapi seluruh sanad. Kemudian selanjutnya itu melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Kemudian melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya illat atau cacat dan syadz atau kejanggalan. Kemudian selanjutnya mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Kemudian membandingkan berbagai syarah hadis. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Dan yang terakhir adalah menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Nah, adapun contoh hadis tematik bisa kita lihat bahwasanya terdapat 3 hadis yang perbedaan periwayatannya. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang bersifat informatif. Yang itu hadis tentang barang siapa menimbun bahan selama 40 malam, maka dia telah mengajuhkan Allah Ta'ala dan Allah benar-benar telah tidak mengajuhkannya. Itu hadis riwayat Ahmad. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Muslim, isinya bersifat pernyataan tegas menimbun makanan itu. Hadisnya berisi konteks yang sama walaupun perbedaan periwayatan. Nah, ini memungkinkan kita untuk menemukan hadis-hadis yang sesuai dengan tema yang kita inginkan. Itulah makna dari hadis tematik ini. Jadi setelah kalau kita ingin mencari hadis tentang niat, maka carilah hadis niat yang walaupun dia perbedaan periwayatannya. Maka dengan hal itu juga bisa memudahkan kita dalam mentakhrij hadis tersebut dan membandingkan, ataupun bisa juga kita mencari kelebihan ataupun kekurangan dari suatu hadis. Baiklah, terima kasih. Demikian penjelasan tentang hadis tematik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.